Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Fahrian Nur, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif yang kedua yaitu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Adapun disiplin positif yang ketiga yaitu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, teori motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika guru sudah memahami 3 motivasi perilaku manusia, maka seorang guru akan mampu memilah dari ketiga tersebut mana motivasi dari murid-muridnya. Ada motivasi yang bersifat eksternal dan ada motivasi yang bersifat internal. Adapun motivasi yang bersifat eksternal adalah yaitu apabila muridnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, apabila muridnya itu menginginkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maka apabila 2 motivasi itu terdapat pada diri murid, maka motivasi tersebut dipastikan adalah motivasi eksternal. Adapun jika muridnya memotivasi dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, maka motivasi tersebut merupakan motivasi internal. Sehingga guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid tersebut. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol bagi guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer.
Seharusnya guru bertindak sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau keberhasilan pada diri murid tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya yang kelima yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Semua itu bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seseorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat diwujudkan dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak juga merupakan salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah refleksi. Dalam refleksi kali ini ada berbagai pertanyaan yang diberikan, yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Sejauh ini saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan-rekan guru di sekolah. Ada hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata
penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai penghukum atau pemantau. Seharusnya saya menggunakan sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Saya menangani murid yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai tumbuhnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Adapun yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberi hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, juga saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada dirinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah sih, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah atau mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, dan agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun murid kita berada. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.